Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, teratur, menyenangkan, luar biasa hebat. Apa kabarnya semua anak-anak pagi ini? Baik. Biasa ya, baik anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, kita merotal, kita baca surah Al-Kafirun. Apa kemarin arti surah Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Baik, anak pagi yang cerah ini Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Adelia Putri. Tidak. Ya, ada yang tahu kira-kira? Aldika Aviano. Setelah Pak Guru absen, ada teman kalian yang nggak masuk, nggak berangkat. Semoga kalau sakit cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Setelah kita tadi membaca surah Al-Kafirun, lanjutkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Baik anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita. Kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah. Sekarang pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mengenal keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik atau siswa memiliki sikap patonah sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajaran keteladanan Nabi Muhammad menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, materi pembelajaran kita hari ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Ya, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur anak-anak ya. Jujur ini harus dimiliki sejak dini, sejak mulai anak-anak dari sekolah dasar ini. Nah, beliau juga sayang terhadap anak, kemudian keluarga, orang tua, masyarakat dan lingkungan. Nah, nanti akan Pak Guru tampilkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, seru penulis itu dari dekat rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata si pengemis dengan menghibah. Mendengar cerita sang pengemis, terkejutlah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu.
Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang nabi. Ia bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerima aku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah video. Apa yang kiranya anak-anak bisa lihat, bisa diterima, bisa anak-anak pahami kira-kira sifat-sifat apa aja tadi? Ada yang tahu? Ya, apa Wahyu? Jujur, yang benar. Ada yang lain? Lemah lembut. Siapa lagi? Cerdas. Apa lagi? Apa? Sopan dan santun. Ya. Terus apa lagi? Rendah hati. Itu semua sifat-sifat yang terpuji, yang harus dimiliki. Tidak hanya Rasulullah. Kira-kira kita juga membutuhkan sifat itu apa enggak? Benar, kita juga harus memiliki sifat terpuji, yaitu jujur, cerdas, sabar, sopan santun, ya. Dan ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah sifat Rasulullah SAW, ya, yang harus ada dalam diri kita juga. Dalam diri Nabi Muhammad ini terkumpul sifat yang sangat mulia. Kemuliaan Rasulullah ini terbukti dalam Al-Quran, ya. Ada disampaikan bahwa sungguh telah ada di Rasulullah itu contoh yang baik yang harus kita tiru. Apa aja Pak? Satu, rendah hati. Rendah hati. Yang kedua apa Pak? Rasulullah memiliki sifat apa lagi? Lemah lembut. Selanjutnya apa Pak? Jujur. Rasulullah ini memiliki sifat jujur, ya. Selanjutnya tidak suka mencari kesalahan orang lain, aib, atau yang kita kenal dengan ghibah, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain. Ini tidak boleh, ya. Dan ini harus kita hindari dari sifat yang tidak terpuji, ya. Selanjutnya apa dalam sebuah kisah tadi anak-anak yang bisa anak-anak pahami? Rasulullah juga santun. Nah, itulah anak-anak pada pagi hari ini materi kita, pembelajaran kita keteladanan Nabi Muhammad SAW.